Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Suarito Putra dari RRP 5011122. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan dari first order logic. Pertama, ada proportional logic. Proportional logic yang dapat merepresentasikan fakta. Proportional logic tidak cukup untuk merepresentasikan kalimat kompleks atau statement dari natural language. Terus proportional logic memiliki kemampuan ekspresi yang sangat terbatas. Sudah first order logic atau predicate logic atau first order predicate logic adalah sebuah extension atau tambahan dari proportional logic. First order logic mengembangkan informasi tentang objek dengan cara yang lebih mudah dan dapat mengekspresikan hubungan antar objek tersebut. Lalu first order logic tidak hanya mengasumsikan bahwa skupnya mengandung fakta, tapi juga mengasumsikan hal-hal ini pada skup tersebut. Pada skupnya, yang pertama ada objek, contohnya A, B, orang, angka, warna, teori, lubang atau lotus. Yang kedua ada hubungan, relasi, contohnya relasi unari atau relasi NNI. Yang ketiga ada fungsi, yaitu father of, best friend, third inning of, and of, dan lain-lain. Selanjutnya ada sintaks dari FOL atau first order logic. Ada elemen dasar yang terdiri dari konstanta, contohnya King John, 2, ITS, lalu ada predikat, contohnya brother atau lebih dari, ada fungsi akar, SQRT, atau fungsi left of, ada variabel, ada variabel X, Y, A, B. Dan selanjutnya ada konektif atau simbol menghubungkan, contohnya ada and, or, negasi, implikasi, dan jika dan hanya jika, if. Lalu ada equality, contohnya ada simbol double sama dengan, terus terakhir ada quantifier, dan ada simbol all dan simbol axis. Selanjutnya ada atomic sentence atau predikat dalam kurung ketentuan 1 sama dengan ketentuan N, atau ketentuan 1 sama dengan ketentuan 2. Ketentuan total adalah sama dengan fungsi dari term 1 sampai term N atau konstanta atau variabel. Contohnya brother dalam kurung King John, Richard the Lionheart. Lebih dari, panjang dari kaki kiri Richard, left leg of Richard, panjang dari kaki kiri King John, left leg of King John. Kalimat kompleks dibentuk dari kalimat atomik atau atomic sentence yang menggunakan konektif. Contohnya ada negasi S, S1 and S2, S1 or S2, S1 imply S2, S1 if and only if S2. FOL statement dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu subjek atau bagian utama dari statement, terus predikat atau bisa disebut juga sebagai hubungan atau relasi yang menghubungkan dua kalimat atom menjadi satu dalam sebuah kalimat. Contohnya saudara King John sama Richard mengaplikasikan saudara Richard sama King John. Besar 1,2 or lebih kecil sama dengan 1,2 dan seterusnya. Ini ada model dari first order logic. Sini ada R ini Richard dengan Hart, sini ada J ini King John. Relasinya saudara, person, di kepalanya terhadap crown, rumah kota, sini ada left leg,
atau kaki kirinya. Ini tadi saya bilang, sini model itu ada brother, isinya Richard sama John. Sini Richard adalah Richard Lionheart, John adalah raja John yang jahat, dan brother adalah ikatan kepersaudaraan. Nah, pada model FOL ini juga memiliki model-model yang sangat banyak. Entailment pada propositional logic dapat dikomutasikan dengan mengenumerasi model. Kita bisa mengenumerasi model FOL dari kosakata KB yang sudah diberikan. Contohnya, untuk setiap angka pada domain elemen N dari 1 sampai tak hingga, untuk setiap K, eri predikat, PK dalam kosakata dan vocabulary, untuk setiap KR yang mungkin pada hubungan dalam N objects, untuk setiap konstanta simbol C dalam kosakata, atau untuk setiap pilihan dari referen untuk C dari N objects, dan contoh-contoh lainnya. Diingat bahwa komutasi entailment menggunakan enumerasi FOL model ini tidak mudah. Nah, selanjutnya masih menggunakan interpretasi yang sama, di mana R Richard, J John, dan B brother. Dalam interpretasi ini, saudara Richard dan John adalah benar hanya pada kasus Richard Lionheart dan The Evil King John atau Raja John yang jahat dalam relasi persaudaraan pada model. Terus quantifier dalam first order logic. Sebuah quantifier adalah elemen bahasa yang menghasilkan kuantifikasi. Kuantifikasi menjelaskan kuantitas dari spesimen dalam semesta. Simbol yang diizinkan untuk menjelaskan atau mengidentifikasi range dan scope dari variabel dalam logical expression itu adalah quantifiers. Lalu ada dua tipe dari quantifier. Yang pertama ada universal quantifier, for all, everyone, everything. Biasanya simbolnya itu huruf A berbalik. Terus ada juga existential quantifier, for some, at least one. Simbolnya itu huruf E berbalik. Nah, ini balik simbol dari all. Contohnya, everyone at the bunker is hungry. All x at x bangkit imply hungry. Huruf X ini kalimat matematikanya. Terus all X, P telah benar jika dalam model P adalah benar pada model N jika P bernilai benar, dengan X adalah kemungkinan yang mungkin pada objek dalam model. Secara kasarnya, ekvivalen dalam konjungsi instantiasi dari P. Ini contohnya. Kesalahan yang umum dalam universal quantification. Pertama, biasanya implikasi adalah konektif utama dengan universal quantification. Kesalahan umumnya menggunakan N, bukan menggunakan imply sebagai konektif dengan universal quantification. Contohnya jika ada all x at bucket and hungry x. Kalimat ini berarti semua orang berada di bucket dan semua orang lapar. Padahal artinya
Di sini semua orang yang di blanket lapar. Terus kita existential quantification, simbolnya E terbalik. Contohnya seseorang dalam turnamen lapar. Jadi kalimat matematikanya exists X at X tournament and hungry X. Sini exists X, P adalah benar di dalam model M jika P benar dengan X adalah beberapa objek yang mungkin dalam model. Secara kasar, existential quantification ini ekuivalen dengan disjunction of instantiations dari P atau disjungsi instantiasi dari P. Terus kesalahan umum pada existential quantification ini kebalikan dari universal, di mana universal itu biasanya menggunakan imply yang benar, kalau di existential ini menggunakan M. Ini yang salah menggunakan imply. Misalnya jika ada kalimat matematika seperti ini, kalimat matematika ini sebenarnya kalimat matematika bernilai benar jika tidak ada orang yang nggak ada di turnamen, jadi semua orang itu berada di turnamen. Tapi kan kalimat enggak, jadi kalimat itu salah. Ada properti dari quantifier sini, all x all y sama dengan all y all x, atau jika dibalik sama. Jika quantifiernya sama, mau dibalik sebagaimanapun tetap sama. Tapi jika quantifiernya berbeda, maka tidak bisa dibalik. Jika dibalik akan maknanya berbeda. Contohnya exists X all y love X, y. Artinya ada orang yang mencintai semua orang di dunia ini. Ada juga all y exists X love X, y. Artinya semua orang di dunia ini dicintai setidaknya oleh satu orang. Ada dualitas quantifier di mana setiap quantifier bisa diekspresikan menggunakan quantifier yang lain. Contohnya ini all x likes ice cream, atau negasi x negasi likes x ice cream, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh-contoh lainnya. Brothers are sibling jika dibentuk menggunakan kalimat aritmetik menjadi all x, y, brother x, y imply sibling x, y. Di sini sibling atau saudara adalah simetris. Yang pertama ada all x, y, saudara x, y mengimply adalah y, maksudnya if and only if saudara y, x. Lalu sepupu pertama adalah anak dari saudara orang tua all x, y. Sepupu pertama x, y if and only if x is p, ps, parent p, x, and sibling atau saudara ps, p, and parent atau orang tua ps, p. Ini ada equality di mana statement 1 sama dengan statement 2 adalah benar di bawah interpretasi yang diberikan. Di dalam interpretasi yang diberikan. Jika dan hanya jika term 1 dan term 2 merujuk pada objek yang sama. Contohnya 1 sama dengan 2. Dan all x kali akar x sama akar x sama dengan x adalah satisfiable. Atau 2 sama dengan 2 adalah valid. Contoh lainnya, definisi dari saudara full pada terms parent orang tua
all x, y, saudara x, y, if and only if negasi x sama dengan y, and x is m, f negasi m sama f, and orang tua m, x, and orang tua f, x, and orang tua n, y, dan orang tua f, y. First order logic, inference rule for quantifier atau aturan inferensi untuk quantifier pada first order logic. Beberapa aturan inferensi dasar pada first order logic. Yang pertama ada universal, generalisasi universal, dua instantiasi universal, tiga ada instantiasi eksistensial, dan ada introduksi eksistensial. Di sini ada universal, generalisasi universal itu P kurung C dibagi all x, P dan x. Generalisasi universal adalah aturan inferensi yang valid yang menyatakan bahwa jika premis P dan kurung C adalah benar untuk semua elemen arbitrary C di semesta, dan kita dapat menemukan kesimpulan dari AX yaitu BX, dari all X yaitu BX. Contohnya P dan kurung C 1 byte mengandung 8 bit. Nah, untuk all X, PX nya semua bytes mengandung 8 bit. Ada instantiasi universal atau eliminasi universal. Ini persamaannya atau rumusnya adalah aturan inferensi yang valid yang dapat diterapkan beberapa kali untuk menambah kalimat baru. Knowledge base yang baru harus ekuivalen secara logikal dengan knowledge base yang sebelumnya. Kita dapat menyimpulkan semua kalimat PC sebagai ketentuan dasar pengganti atau sebuah konstanta dalam domain X dari all X PX untuk semua objek dalam semesta. Contohnya, semua raja yang tamak atau semua raja yang greedy adalah jahat. All X King X and greedy X imply evil X. Itu contoh dua selanjutnya, King dan kurung John, Raja John, and Ragus dan kurung John dengan evil John, dan seterusnya. Ada instantiasi eksistensial atau eliminasi eksistensial. Ini rumusnya adalah sebuah aturan inferensi yang valid dalam FOL. Existential instantiation atau eliminasi eksistensial dapat diterapkan hanya satu kali untuk mengganti kalimat eksistensial. Knowledge base yang baru tidak harus ekuivalen secara logikal dengan knowledge base yang lama, tetapi harus satisfiable jika knowledge base yang lama juga satisfiable. Kita bisa menyimpulkan PC dari rumus yang diberikan dalam bentuk X, Px untuk konstanta baru simbol C. Contoh diketahui X ground X and on head X John. Kita bisa menyimpulkan bahwa crown atau K and on head K, John selama K tidak muncul dalam knowledge base.
Yang terakhir ada introduksi eksistensial atau generalisasi eksistensial. Rumusnya seperti ini. Adalah sebuah aturan inferensi yang valid dalam first order logic jika ada beberapa elemen dalam C dalam semesta yang mana memiliki properti P, maka kita dapat menemukan bahwa di sana terdapat sesuatu dalam semesta yang merupakan properti dari P juga. Contohnya, Priyanka mendapatkan nilai bagus pada ujian bahasa Inggris. Nah, karena itu seorang pasti mendapatkan nilai bagus pada ujian bahasa Inggris. Yang terakhir ada modus ponens yang telah digeneralisasi dengan rumus seperti ini. Adalah sebuah aturan inferensi tunggal berbunyi P imply Q dan P ditetapkan untuk bernilai benar, maka Q juga harus bernilai benar. Untuk kalimat atomnya PI, PI aksen dan Q, di mana di sana terdapat substitusi theta, sehingga substitusi theta mengkurung PI aksen sama dengan substitusi theta mengkurung PI. Ini dapat direpresentasikan menjadi seperti contoh kita menggunakan aturan bahwa raja adalah jahat, jadi kita akan menemukan beberapa X seperti X ini adalah raja dan X ini adalah rakus. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa X itu adalah rakus. Contohnya, P aksen adalah Raja John dan P1 sama dengan raja, terus P2 aksen sama dengan rakus Y dan P2 sama dengan rakus X. Terus theta di sini adalah X atau John atau X John atau Y John, Q di sini X. Terus substitusi theta Q akan menghasilkan bahwa X itu jahat. Sekian presentasi first order logic dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.